Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa pada Minggu Rogate. Dan pada minggu ini dalam firman Tuhan akan menyentuh hati kita tentang hal berdoa. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Yakobus 5 ayat 13 sampai 18 di bawah topik kuasa doa orang benar. Yakobus 5 ayat 13 sampai 18, demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para tua jemaat supaya mereka mendoakan dia, serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada Minggu Rogate ini kita kembali diingatkan tentang hal berdoa. Sebagai orang percaya pasti kita memiliki kebiasaan ataupun memiliki sikap hidup yang selalu berdoa. Karena memang doa adalah napas kita. Doa itu adalah menyampaikan kepada Allah apa yang kita inginkan, agar Allah berotoritas memberikan sesuai dengan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, sesungguhnya kita menyerahkan keinginan kita agar Tuhan memutuskannya sesuai dengan keputusan yang terbaik daripada Tuhan. Doa itu bukan meremot ataupun mengatur Tuhan agar sesuai dengan keinginan kita. Namun sebaliknya, adalah mengatur hati kita agar sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan ketika Tuhan sudah memutuskannya, kita meyakini itu adalah yang terbaik. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat pada firman Tuhan kali ini, maka kita akan teringat tentang sikap ataupun hal-hal apa yang perlu bagi seorang pendoa. Kalau kita membaca ayat 13, maka jelaslah di sana. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah dia berdoa. Berdoa adalah untuk menyampaikan apa yang terjadi bagi kehidupan kita, agar kita di dalam penderitaan yang kita alami itu, kita menyadari dengan sepenuhnya ada Tuhan yang mengawal kita, ada Tuhan yang menyertai hidup kita, sehingga kita menjadi merasa terdampingi, terkuatkan, dan terarahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau dikatakan juga, bukan hanya persoal penderitaan fisik ataupun penderitaan psikologis, namun dikatakan dalam ayat 14, jika ada seorang di antara kamu yang sakit. Artinya ketika kita sakit juga kita memerlukan berdoa, agar Tuhan memutuskan yang terbaik sesuai dengan keadaan kita. Tuhan memberikan keputusannya sesuai dengan kehendak Tuhan yang terjadi bagi kehidupan kita. Kemudian dalam firman Tuhan dikatakan di dalam ayat 16,
Ketika kita merasa bahwa kita memiliki banyak dosa, maka kita berdoa, menyerahkan segala kelemahan kita, menyerahkan segala keadaan kita kepada Allah, agar Allah memberikan yang terbaik untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, dari hal ini kita bisa melihat bahwa berdoa itu adalah untuk memberikan kesegaran, memberikan pemahaman yang baru, memberikan kekuatan yang baru, dan menyucikan diri kita dari segala noda-noda yang terjadi. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ada beberapa sikap yang harus dimiliki orang berdoa. Ada beberapa hal yang harus dimiliki orang yang berdoa di dalam kehidupannya. Pada firman Tuhan dikatakan, kalau ada seorang di antara kamu menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Ayat 14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil penetua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Artinya berdoa adalah mengukur diri sendiri dan melihat bahwa orang lain juga mampu dan bisa dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi sarana kesembuhan bagi kehidupan kita. Kalau kita membaca secara tepatnya di dalam ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Ternyata orang yang berdoa yang pertama tadi adalah orang yang benar, orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Itulah yang seharusnya dimiliki oleh orang yang berdoa. Artinya kebenaran Kristus menjadi milik kita. Kita bukan hanya berdoa saja, namun kita penuh dengan noda dan dosa. Kita harus menjadi orang benar. Saudara terkasih, ketika kita berani berdoa kepada Allah, maka yang terlebih dahulu kita benarkan dalam diri kita adalah bagaimana agar kebenaran Kristus menjadi milik kita. Sikap orang berdoa adalah sikap dibenarkan oleh Allah, dibenarkan oleh Kristus Yesus. Dan yang kedua, sikap yang harus dimiliki orang yang berdoa adalah beriman. Beriman artinya percaya terhadap yang belum kita lihat, meyakini terhadap apa yang belum terjadi. Di dalam doa kita imani bahwa keputusan Allah merupakan yang terbaik bagi kehidupan kita. Sering orang berdoa, dia memaksakan keputusannya agar Tuhan mensahkan keputusan itu. Artinya ambisi di dalam doa yang terjadi, bukan iman. Kalau iman itu yang pasti, kita akan menyerahkan sepenuhnya keputusan dan kehendak Tuhan menjadi yang terbaik dalam hidup kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, bagaimana kita selama ini ketika kita berdoa mau tidur, berdoa bangun, berdoa mau makan, atau berdoa terhadap pergumulan-pergumulan yang terjadi bagi hidup kita, seberapa kuat kita mengimani atas apa yang kita doakan, atau kita masih ragu terhadap apa yang kita minta. Oleh karena itu, orang yang berdoa adalah orang yang beriman, mengakui keputusan yang diberikan Tuhan itulah yang terbaik. Yang berikutnya, ternyata orang yang berdoa adalah orang yang sudah terhapus dosanya. Saudara terkasih, kita adalah orang yang sudah dihapuskan oleh Yesus Kristus dari dosa dan kesalahan kita. Oleh karena itu, selayaknya kita adalah tidak menjadi membuat luka-luka yang baru, membuat amarah daripada Allah dalam hidup kita. Namun kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup di dalam kesucian, dan kita menyerahkan segala dosa dan pergumulan kita kepada Allah. Ayat 16 dikatakan, saling mengaku dosamu
dan saling mendoakan supaya sembuh. Ternyata saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, doa itu berhubungan dengan juga dosa. Artinya, bagaimana Tuhan bisa mendengarkan suara kita ketika sinyal kita adalah sinyal iblis. Artinya sinyal yang tidak sama dengan sinyal Allah yang kudus itu. Sinyal kita adalah sinyal kecemaran. Bagaimana bisa nyambung dengan sinyal kekudusan. Oleh karena itu, ketika kita mau meyakini dan mau menghidupi doa kita, jadilah orang-orang yang mengampuni dalam hidup kita. Jadilah orang yang mengampuni dalam setiap langkah yang kita putuskan. Dikatakan juga, ketika orang berdoa, selain udah dibenarkan, yang dikuduskan, dan beriman, saat ini yang keempat adalah dengan sungguh-sungguh. Berdoa itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Berdoa bukanlah simbolis. Banyak orang berdoa dengan suara yang begitu menggegar, yang dia anggap dan orang banyak menganggap bahwa itu adalah doa yang paling benar. Sesungguhnya bukan tentang suara, bukan tentang kata-kata, namun dari isi hati, di mana ada kesungguhan di dalamnya. Kalau kita ingat bagaimana orang-orang berdoa di dalam Alkitab yang dia lakukan dengan sungguh-sungguh, seperti Elia ketika dihadapkan dengan para pemimpin-pemimpin agama yang tidak mengenal Allah, dia dengan sungguh-sungguh meminta agar hujan tidak datang. Maka terjadi 3 tahun 6 bulan. Dan dia juga meminta dengan sungguh-sungguh, maka datanglah hujan itu. Demikian juga seorang perempuan yang meminta kelahiran anaknya, yang dengan sungguh-sungguh. Dan ketika Nabi Nathan melihat itu, dia menanyakan, apakah engkau mabuk? Dia mengatakan, saya meminta agar melahirkan seorang anak. Itulah Hana yang melahirkan Samuel karena dia dengan sungguh-sungguh berdoa. Kalau kita melihat bagaimana Yunus ke kota Ninive mengatakan bahwa mereka akan dihukum, namun satu kota itu merubah diri, berdoa kepada Tuhan, seluruh makhluk menjadi berpuasa, dan mereka secara total berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka penghancuran kota Ninive dibatalkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kesungguhan di dalam doa diperlukan dalam hidup kita. Janganlah buat doa itu sebagai rutinitas. Janganlah buat doa itu hanya sebuah simbol-simbol, namun harus keluar dari iman. Kalau Yesus mengatakan, kalau engkau hendak berdoa, masuklah ke kamarmu, kuncilah dan berdoalah. Di sana ada sebuah kesungguhan, di mana tidak akan terganggu daripada orang lain, dan tidak ingin menjadi pamer atas apa yang dilakukannya, namun dia dengan khusyuk menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Demikianlah kehidupan orang percaya yang dibutuhkan, di mana ada kesungguhan, di mana ada keseriusan untuk menyampaikan apa yang dia doakan kepada Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mau mengingatkan kita tentang berdoa itu. Oleh karena itu, mari sebagai orang yang dibenarkan, mari orang yang mengampuni, mari sebagai orang yang beriman, dan mari sebagai orang yang bersungguh-sungguh di dalam doa kita. Kalau itu kita lakukan, yang pasti pergumulan akan bisa diselesaikan, penyakit bisa disembuhkan. Kemudian dikatakan pada firman Tuhan, segala apa yang diingini asal di dalam iman akan diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, betapa indah firman Tuhan kali ini tentang kuasa doa bagi kehidupan kita.
Oleh karena itu saudara terkasih, biarlah hidupmu sebagai pendoa, menjadi orang yang benar, yang menyampaikan doanya kepada Allah di dalam iman dan kesungguhan. Saudara terkasih, firman ini mengajak kita, menerangi kita untuk menyadari betapa dahsyatnya doa itu dalam kehidupan sebagai orang percaya. Biarlah firman Tuhan menguatkan dan menuntun kita untuk melakukan sesuai kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami atas kuasa doa. Doa orang benar yang disampaikan kepada Tuhan ternyata dimulai daripada kehidupan yang benar, kehidupan yang kudus, kehidupan yang mengampuni, kehidupan yang beriman, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Biarlah firman ini menuntun kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.